Halo semuanya, di sini saya akan memberikan materi yaitu sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Sebelumnya perkenalkan, saya Ramadina Hairunisa dari kelas 10 TAV 2. Pendahuluan, Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan oleh Murrah Siluk atau yang kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini runtuh pada abad ke-16 setelah ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1521. Setelah itu, wilayah Pasai menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh pada tahun 1524. Lokasi dan sumber sejarah. Samudra Pasai atau Samudra Darussalam adalah kerajaan pertama di Nusantara yang menganut agama Islam. Letaknya di pantai utara Sumatera, Aceh, dekat Pelak, Malaysia. Di sini ada 3 sumber sejarah yang menyebut tentang keberadaan kerajaan ini, yaitu ada berita dari Marco Polo pada tahun 1292, berita Ibnu Battuta yaitu pada tahun 1304 sampai 1366, dan yang terakhir Hikayat Raja-Raja Pasai. Struktur pemerintahan. Pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai menggunakan pimpinan tertinggi kerajaan, yaitu Kesultanan, yang berada di tangan Sultan, yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Lanjut dengan kehidupan ekonomi. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim dan bandar transito. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidie, Pelak, dan lain-lain. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang disebut dirham atau dirham. Kehidupan politik. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir, Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India, dan patihnya bergelar Amir. Pada masa yang diketahui selanjutnya, pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Masa kejayaan. Pada masa ini, pemerintah Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Dengan letaknya yang strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim. Samudra Pasai menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh di pelabuhan penting di Pidie, Perlak, dan lain-lain. Periode pemerintahan. Rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Menurut Mak Huan dan Tom Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Di sini ada 2 peninggalan sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai.
Yang pertama ada koin dirham yang tadi disebutkan pada materi-materi sebelumnya, dan yang kedua ada lonceng cakradonya. Jadi, kesimpulannya adalah Kerajaan Samudra Pasai terletak di sekitar Lok Soumawe, Nanggore Aceh, Darussalam. Samudra Pasai juga berdiri pada abad 13 Masehi, dan raja pertamanya adalah Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Soleh. Thank you.